Jumpa lagi. Pada kali ini kita akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Pada penjumlahan dan pengurangan pecahan mempunyai aturan yang sama, yaitu pembilang langsung dapat bisa dijumlahkan atau dikurangkan jika penyebutnya mempunyai nilai yang sama. Untuk lebih jelasnya, mari kita ikuti contoh berikut ini. Misalnya, 4/5 ditambah 2/5 dikurang 3/5. Kita perhatikan di sini mempunyai penyebut yang sama, yaitu 5. Maka sesuai aturan, jika mempunyai penyebut yang sama, maka pembilang atau angka yang ada di atasnya langsung bisa kita jumlahkan atau dikurangkan. Nah, pada contoh kali ini langsung kita gabungkan saja penjumlahan dan pengurangan. Jadi penyebutnya sudah sama 5, maka pembilangnya 4 ditambah 2 dikurang 3. Langsung saja kita jumlahkan 4 ditambah 2 kemudian dikurang 3 sama dengan 3/5. Nah, karena ini sudah merupakan pecahan yang sederhana, maka sudah selesai jawaban kita pada contoh 1 ini. Kemudian misalkan bagaimana kalau mempunyai penyebut yang berbeda, misalkan 5/6 ditambah 1/3. Nah, untuk pecahan yang mempunyai penyebut berbeda, maka harus kita samakan dulu penyebutnya seperti pada contoh 1. 3 dengan 6 itu harus kita samakan dengan cara menentukan KPK dari 6 dan 3. Masih ingat cara menentukan KPK? Baiklah, kita ulang lagi. Kelipatan 6 ya, itu ada 6, 12, 18 dan seterusnya. Kemudian kelipatan 3 yaitu 3, 6, 9, 12, 15 dan seterusnya. Nah, KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Jadi kita cari 6 dan 3 yang sama, yang terkecil. Yang terkecil adalah 6. Ini kalau kita lanjutkan lagi masih banyak angka-angka yang sama, maka kita cari angka yang terkecil yaitu 6. Nah, 6. Sini tambah. Nah, untuk mengisi berapa pembilangnya, jika penyebutnya sudah sama, maka ada 2 cara yang bisa kita lakukan, yaitu dengan mengalihkan atau membagikan. Kalau kita mulai dari sini, maka dengan cara perkalian. Kalau kita mulai dari hasil akhirnya yang sudah kita samakan, maka dengan pembagian. Misalkan 6 dikali berapa sama dengan 6, berarti dikali 1. Maka penyebutnya juga dikali 1, yaitu 1 dikali 5, 5. Nah, kemudian 3 dikali berapa supaya jadi 6? Iya, dikali 2, maka penyebutnya juga dikali 2. 1 dikali 2, 2. Jadi sudah sama, tinggal pembilangnya kita tambahkan 5 ditambah 2 sama dengan 7/6. Atau dengan cara pembagian seperti tadi. 6 dibagi 6, 1 dikali 5, 5. Kemudian 6 dibagi 3, 2 dikali 1, 2. Jadi terserah mau pakai yang mana, mau dikali atau dibagi. Nah, sekarang hasilnya adalah 7/6. Ini bisa kita sederhanakan 7/6 karena pembilangnya lebih besar dari penyebut, maka bisa kita rubah ke dalam pecahan campuran. Ya. 7 dibagi 6 atau 6 dikali berapa sama dengan 7. 6 dikali berapa yang mendekati 7?
yaitu 6 dikali 1. 6 dikali 1 sama dengan 6, berarti masih lebih 1. Nah, 1 kita letakkan sebagai pembilang dan penyebutnya tetap 6 ya. Atau dengan cara pembagian, 7 dibagi 6 dapat 1 dan berlebih 1 ya. Jadi hasilnya adalah 1 per 6. Contoh ketiga kita berikan adalah contoh pecahan campuran, misalkan 2, 3 per 5 ditambah 1, 4 per 15 dikurang 2 per 3. Nah, ini adalah pecahan campuran. Ada juga pecahan biasa. Nah, langkah pertama yang harus kita kerjakan adalah menjadikan pecahan campuran ini menjadi pecahan sempurna atau pecahan biasa. Jadi pertama kita ubah dulu pecahannya menjadi pecahan biasa dengan cara kita mulai dari penyebut ya. Kita putar dari mulai penyebut. 5 dikali 2, ini ke sini itu dikali 5 dikali 2 10, kemudian ke atas ini ditambah ya. 5 dikali 2 10 ditambah 3 13 ya, penyebutnya tetap 5. Kemudian untuk yang ini 15 dikali 1 15 ditambah 4 19 per 15 ya. Kemudian yang ini tidak perlu kita ubah lagi karena sudah merupakan pecahan biasa. Nah, langkah yang kedua ini penyebutnya berbeda ya, maka harus kita samakan penyebutnya dengan cara seperti tadi, mencari KPK-nya. Nah, KPK 5 15 dan 3 kita cari di sini. Kelipatan 5 10 15 20 dan seterusnya ya. Kelipatan 15 30 45 dan seterusnya. Kemudian kelipatan 3 6 9 12 15 dan seterusnya. Nah, sudah kita dapatkan angka yang sama yaitu 15 ya. Nah, jadi kita pakai penyebutnya adalah 15. Nah, kita boleh dengan cara bagi atau kali seperti contoh 2 tadi. Kalau kita bagi mulai dari sini, kalau kita kali mulai dari sini. Oke, kita mulai dengan perkalian saja ya. 5 dikali berapa sama dengan 15? Iya, dikali 3. Maka 13 juga dikali 3. Yaitu 13 kali 3 39. Kemudian yang ini 15 dikali berapa sama dengan 15? Dikali 1. 19 juga dikali 1 19. Kemudian 3 dikali berapa sama dengan 15? Dikali 5. Maka 2 juga dikali 5 yaitu 10. Ini dengan cara perkalian. Kalau dengan cara pembagian kita mulai dari sini. 15 dibagi 5 3 dikali 13 39. Kemudian 15 dibagi 15 1 dikali 19 adalah 19. Kemudian yang berikutnya 15 dibagi 3 5 dikali 2 10. Nah, terserah kalian mau cari dengan cara perkalian atau pembagian. Nah, sekarang kalau sudah sama penyebutnya,
Maka tinggal kita jumlahkan dan kita kurangkan. 39 ditambah 19 sama dengan, ya kita jumlahkan dulu, 39 ditambah 19, 9 tambah 9 18, sisa 1 berarti 58 dikurang 10, ya, sama dengan 58 dikurang 10 sama dengan 48 per 15. Nah, ini pembilang lebih besar daripada penyebut, jadi kita sederhanakan, ya. 49 dibagi 15, ya, atau 15 dikali berapa yang mendekati 48. Jadi 15 dikali 3, ya, 15 dikali 3 itu adalah 45. 45 berarti masih sisa 3, berarti di atas 3 per 15. Nah, jadi pecahan campuran. Nah, sekarang ini masih bisa juga kita sederhanakan, 3 per 15 masih bisa kita sederhanakan. Sama-sama dibagi berapa supaya lebih sederhana? 3 bisa dibagi 3, 15 bisa dibagi 3. Jadi 3 dibagi 3 1, 15 dibagi 3 5. Nah, ini adalah bentuk yang paling sederhana, 3 1 per 5.